A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetaplah bermusyahadah pada maqam tauhidul af'al. InsyaAllah kita akan sampai kepada tujuan, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaannya. Memang diakui bahwa maqam atau tingkatan tauhidul af'al ini bagi orang yang arifin, sempurna ma'rifatnya, masih merupakan tingkat yang terbawah. Di antara orang-orang yang sampai kepada Allah, ada di antaranya yang dinamakan majjub, ditarik oleh Allah ke hidratnya dengan suatu kejutan, sehingga orang demikian dapat tahu dan mengerti tentang zat, sifat, asma dan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa lebih dahulu menerima pelajaran dari seorang guru, syekh, dan tanpa melakukan latihan-latihan riyadah. Perkataan majjub dapat pula diartikan dialiri oleh daya magnet atau daya tarik, seperti sebilah jarum yang tertarik oleh sepotong besi berani. Dengan tingkatan maqam tauhidul af'al itu akan dapat mencapai natijatus suluk atau hasil perjalanan dan samarahnya, yaitu buahnya, yang dinamakan salik. Orang yang berjalan ialah orang yang penuh dengan kesungguhan dan ijtihad, ketekunan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhyiddin berkata, Allah belum juga menghilangkan kesamaran atau ketidakpastian dalam pikiranku dalam masalah tauhidul af'al ini, tentang menafikan fa'il, meniadakan si pelaku dan terlibatnya fi'il. Namun pada saat aku menyusun kitab Futuhatul Makkiyah pada tahun 633 Hijriah, hendak menguraikan pengertian usaha ikhtiar sepanjang pendapat Ahlus Sunnah Asy'ariyah atau apa yang dinamakan kholaq, perbuatan makhluk, oleh golongan Mu'tazilah, maka Allah memberikan taufik kepadaku dengan membukakan pandangan yang cerah, kasyaf, tentang mula-mula terjadinya makhluk sebelum ada makhluk lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman kepadaku di dalam sirku, tingkat perasaan yang paling dalam, firman-Nya, perhatikan olehmu pada mula-mula kujadikan makhluk, adakah pada waktu itu terdapat ketidakpastian? Maka jawabku, tidak ya Tuhan. Firman-Nya lagi, begitulah yang terjadi terhadap segala yang baharu, muhaddas. Tiada seorang pun yang dapat memberi bekas, menentukan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala asya, sesuatu di samping sesuatu yang lain tanpa sebab. Sebagaimana kujadikan nafakh, tiupan ruh, pada Isa atau takwin khair, menyusun kembali tulang-tulang burung yang berserakan. Kemudian aku bertanya kepadanya, ya Tuhanku, kalau demikian maka berarti Engkau sendirilah yang dikhitab. Sasaran pembicaraan sehubungan dengan firman-Mu, lakukan atau jangan lakukan, yang artinya perintah atau larangan. Firman-Nya, andai kataku perlihatkan kepadamu sebagian ilmuku, maka haruslah engkau dengan penuh adab tertib, karena hidratku ini tidak senang dengan adanya banyak tanya tentang perbuatanku
sebagaimana kukatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, yang artinya Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, namun mereka tetap ditanya. Selanjutnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani berkata, fatamulhu fa innahu nafisun, renungkanlah karena sesungguhnya masalah ini indah sekali. Oleh sebab itu maka tetaplah bermusyahadah pada makam tauhidul af'al ini. Maka bagi seorang salik atau penuntut haruslah dimulai dengan mempelajari dan mengamalkan tauhidul af'al, yang artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan, yakni meninggalkan seluruh perbuatan yang ada pada makhluk ini kepada Allah. Maksudnya, pandanglah olehmu dengan syuhud hati dan dengan mata kepala, dengan i'tikad yang putus dan dengan hakul yakin bahwa segala perbuatan dan gerakan yang ada terlihat dalam alam ini, baik yang datang dari diri kita sendiri maupun yang datang dari semua makhluk yang ada dalam alam ini, baik perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala maupun yang dilarang oleh Allah, oleh syarak dan kesemuanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Memang itu perbuatan Allah, maka kalau kita lihat pada lahirnya, segala perbuatan itu dilakukan oleh manusia atau hamba dan segala hewan dan lain-lain sebagainya. Tetapi namun kalau kita teliti dengan cermat dan dengan penuh keyakinan dan dengan tinjauan akal, dengan seksama bahwasanya memang makhluk ini lemah, dhaif, hina, tak punya daya upaya sama sekali dan tidak punya sifat ta'sir dan sebagainya, sedangkan segala perbuatan itu tidak akan ada kalau sifat yang berbuat itu tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat ta'sir itu ialah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sedang semua sifat-sifat itu ialah kepunyaan dan milik Allah. Jadi segala perbuatan yang ada terlihat pada alam ini dan diri kita, itulah perbuatan majazi namanya, dan bukan perbuatan hakiki. Itu adalah kenyataan perbuatan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.